Oke, ini pertemuan kita untuk sesi terakhir di acara praktisi mengajar. Ini praktisi mengajar. Judulnya itu udah praktisi mengajar. Ini memang kegiatan pemerintah sengaja menyebarkan banyak praktisi-praktisi di seluruh kampus di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk sharing. Praktisi kayak saya, praktisi komunikasi, ada praktisi IT, ada praktisi desain baju dan lain sebagainya. Diterjunkan ke kampus-kampus supaya untuk bisa sharing ilmu secara praktek. Karena kita semuanya besar di lapangan di praktek. Teman-teman semuanya 4 kali pertemuan, masing-masing pertemuan 1 jam. Biasanya saya kalau sekali lagi kalau memberikan materi tentang komunikasi, public speaker, MC, moderator, presenter 2 hari, itu pun ada outboundnya 2 hari, dari jam 9 to 5, 9 sampai jam 5 gitu loh. Teman-teman semuanya. Dan sedangkan kita pertemuan cuma 4 jam doang. 4 jam itu terpisah 4 minggu lah, 1 bulan. Nah, untuk itu teman-teman, di pertemuan ini, di sesi terakhir ini, harapan kita, Bu Novi dan juga saya, kita semuanya, yuk silakan kalau mungkin ada pertanyaan berkenaan dengan komunikasi apapun itu, tentang MC, moderator, presenter, pembicara, apapun itu yang berhubungan dengan komunikasi, yuk silakan bisa bertanya. Feel free. Gratis. Di luar biasanya bayar dan mahal. Di luar itu ya, di sini teman-teman bisa gratis bertanya langsung. Teman-teman, hari ini schedule-nya apa? Kita mau live ya? Betul kan? Mau live ya? Tapi sebelumnya boleh teman-teman ada pertanyaan dulu sebelumnya dari 3 pertemuan kemarin, atau mungkin tentang apapun itu pertanyaan tentang komunikasi. Ayo silakan. Mungkin ada pertanyaan? Silakan, teman-teman. Boleh. Ayo, ada yang mau tanya? Hah? Apa? Ayo. Saya mengharapkan teman-teman di sesi terakhir ini lebih aktif. Kemarin udah aktif, sekarang bisa lebih aktif lagi. Dan sekarang sebelum saya mulai, boleh bertanya tentang apapun itu, tentang komunikasi, boleh. Oh, kira-kira kamu tanya. Ayo, silakan. Silakan. Sebutkan nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan juga ukuran sepatu ya. Nanti kita. Iya, ada giveaway-nya nanti ada, kalau ulang tahun tak kirim nanti sepatu 1 sisi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Destio Wiranto, saya biasa dipanggil dengan Wira. Di sini saya ingin bertanya, mungkin bukan bertanya sih, minta saran-sarannya saja. Kita sebagai MC kan biasanya kan agak kebingungan dalam pengolahan kata. Mungkin dari Pak Ferry ada saran-saran dalam pengolahan kata secara profesional. Kan terkadang kan susunan acara itu tidak semestinya tidak melulu di teks itu pastinya nanti kan dengan berjalannya waktu itu ada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Nah, mungkin sarannya saja sih dari situ. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dong Bang Mira ya. Welcoming question. Pertanyaan pembuka. Antara nanti banyak semua akan bertanya ya. Oke, teman-teman semuanya pertanyaan Mira bagus sekali. Gimana caranya bisa berkata-kata, merangkai kata-kata saat MC? Kadang-kadang MC profesional di event acara-acara profesional, seorang MC itu sudah disiapkan namanya cue card. Kok produk udah waktu, jadi kok kenyataan atau gimana? Biasanya MC itu selalu dikasih cue card, ya. Cue card itu adalah kata-kata yang harus kita ucapkan selama acara mulai opening sampai closing. Tapi itu biasanya pada event organizer-nya ada IO-nya. Kalau ada IO-nya, kita sendiri yang bikin cue card, bikin pembukaan, nanti kita ngomong apa aja. Habis pembukaan, doa dulu, doa itu nanti siapa namanya, ngomongnya bagaimana. Selanjutnya sambutan pertama siapa yang menyampaikan, nama, gelar, detail namanya lengkap, nyampaikannya gimana, semua sampai akhir acara. Kita yang bikin kalau ada event organizer-nya, namanya cue card. Tetapi berjalan dengan waktu, acara dimulai jam 9 pagi. Anggap acara apa tuh misalnya Mira? Acara apa? Sebutin bebas. Mungkin rapat koordinasi. Rapat koordinasi ada di kampus, menghadirkan Bapak Rektor, dekan dan lain sebagainya. Ternyata schedule jam 9 molor nih sampai setengah 11 karena rektor mungkin ada tamu, ada meeting di tempat, dan sebagainya. Sehingga susunan acaranya berubah.
Susunan acara berubah, kata-katanya pun juga diharapkan berubah. Karena udah beda dong. Yang tadinya ada pembukaan dari rektor, ada doa, sambutan, dan lain sebagainya. Karena mengefektifkan waktu udah nggak usah pembukaan dari rektor, langsung aja dibuka doa, langsung rapat, koordinasi. Nah, teman-teman semuanya, disitulah kemampuan seorang MC. MC itu panjangannya apa sih? Master of Ceremony. Masternya seremoni. Seremoni adalah event, upacara, sebuah pagelaran, seremoni. Masternya berarti udah benar-benar master. Dianggap dia memang piawai, hebat, di atas rata-rata. Nah, untuk itu namanya Master of Ceremony harus mempunyai skill, knowledge, experience yang lebih juga dibandingkan orang lain. Itu semuanya tadi seperti Mas Vira sampaikan, bagaimana caranya menyusun kata-kata secara spontan, karena acaranya berubah cepat, kita harus segera merubah teks dengan cepat. Yang pertama adalah tetap sebagai Master of Ceremony harus mampu menangkap kira-kira perubahan apa nih. Oke, acara jam 9 kita mulai setengah 11, dikurangi ada ditambahkan juga acaranya, confirm sama panitia dulu, IO-nya kalau ada, kalau nggak panitianya. Pak, Bu, ini gimana susunannya? Masih fix atau ada perubahan? Oh, perubahan. Yang sebentar bukan Pak Rektor tapi siapa? Kemudian yang doa bukan dia tapi siapa lagi? Confirm, harus dikonfirm terus bagi seorang MC. Karena MC itu yang baik menurut saya, dia hanya MC itu, oh aku jam 9 MC acara rapat koordinasi tadi ya, rapat koordinasi, oh jam 9 aku on time sesuai dress code-nya, sesuai diminta panitia, batik, celana hitam, sepatu, oke 9 on time, dia tolak jam 9 kok mulai, setengah 10, jam 10 udah mulai, oke si topok aja supaya dia pun apatis, nggak ada kreativitas, nggak ada antusiasnya. Seorang MC yang baik, kalau saya pribadi, MC juga sebagai seorang event organizer harus mengerti acara. Satu, jam 9 acaranya di ruangan ini, di lantai 5, ruangan ini, ruang apa nih namanya, ruang meeting ini, apa? Auditorium. Jam 9 acaranya, paling enggak jam 8, setengah 9 mentok saya masuk ke sini, cek dulu, kartunya rapat koordinasi. Kok kursinya seperti ini ya? Katanya beliau-beliau ada kan para pejabat, harusnya kursi nggak seperti ini, tapi oke lah, masuk awal kursi mungkin panitia seperti ini konsepnya. Oke, cek soundnya dulu, cek lightingnya. Oke, nanti ada presentasi, RCD udah ada. Tapi tadi katanya mau ada presentasi, tapi RCD belum ada. Gimana ya? Kita sebagai MC antusias loh, kasih proaktif kepada panitia. Mas Pak, nanti katanya ada pemaparan presentasi. Iya. Kok RCD belum ada? Oh iya. Kita MC. Gak cuma, ya aku jam 9, kok kadang-kadang kan ayo-ayoan segala-galanya ngomong tok sesuai cue card, tidak. Disitulah diharapkan seorang MC juga bisa memimpin acara. Namanya juga Master of Ceremony, gak cuma rundown doang, ngomong doang, tapi acaranya seperti apa bagusnya. Oh, AC-nya udah oke, nyala, lampu udah oke, RCD ada, screen juga oke, sound cek, loud tes. Kata pembicara 3, 4 sama saya, gak mungkin dong pembicara nanti satu mic. Idealnya ada 2 pembicara sama saya, ya idealnya kita nyiapkan juga mic lah supaya profesional kesannya. Minta dong sama panitia, mau buat ya, silakan. Minta dong sama panitia, Mas, nanti kan ada pembicara berapa orang? 5, oh 5. Mas, mereka cuma 1. Oh iya, Mas bagusnya kalau 5 minimum lah, 1 buat MC, 3 lah paling enggak, atau 2 itu untuk pembicara gantian. Jangan 1 nanti kesannya nggak profesional. Gimana Mas? Oh iya, sebentar. Siapin. Nah, itu inisiatif dari seorang MC memikirkan acara seperti itu, sejelibetnya itu. Setelah disiapin 5 mic, cek semua mic, jangan cuma mic-nya sendiri, mic-nya semua dicek. Oh iya, cek sini, dicek semua mic-nya, cek, ya. Coba. Kalau saya biasanya cek, walaupun saya sebagai MC, tapi saya benar-benar ngecek mic-nya MC sendiri, cek low, oh, oke, cek, oh, cek low, siap semuanya. Mic-nya MC, mic-nya moderator, mic pembicara udah tak siapin semua, tak cekin semua. Bahkan sampai di podium pun, sometimes saya juga nyiapin, tak cek low. Meminimalkan terjadinya eksiden di lapangan. Kita sebagai MC pun bayangkan dong. Selanjutnya adalah sambutan kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Dipersilakan masuk podium. Gimana? MC bingung. Harusnya MC punya inisiatif ngecek dulu dong mic-nya semuanya.
Contoh juga MC membicara untuk presentasi misalnya. Baik Bapak Ibu semuanya, kali ini kita akan memasuki obrolan santai bersama dengan para narasumber kita yang sangat kompeten dan sudah ternama. Untuk itu dipersilakan kepada Bapak Profesor Dr. Wira Haribuana. Dipersilakan. Halo, mic-nya mati. Mati kan bingung MC-nya. Tapi kalau MC udah ngecek tadi akhirnya ya udah, karena MC udah dicek dan cek terus, seluruh acara bisa berlangsung dengan smooth dengan baik. Itu poinnya. Jadi seorang MC bukan hanya siap berbicara saja, apalagi sesuai cue card, tetapi harus benar-benar siap untuk sesuatu yang terjadi, perubahan secepat mungkin. Harus mudah beradaptasi. Gimana dong caranya? Yuk teman-teman, dari awal pertemuan saya sampaikan sama teman-teman sekalian, tambah terus latihannya, praktis terus, latih untuk tampil ke depan, tambah jam terbangnya. Teman-teman semuanya, seorang MC siapapun, MC, moderator, penyanyi, artis, pembicara, kalau jam terbang udah banyak, apapun terjadi, ada perubahan secepat apapun, mudah untuk improvisasi, untuk move on-nya cepat. Tetapi kalau jam terbang masih terbatas, masih jarang-jarang tampil, masih bingung, ada sesuatu yang berubah, bingung, bahkan dia komplain, protes, oh, kok nggak seperti yang rencana, seperti di meeting sih, kok nggak bisa dong kayak gini loh. Itu nggak profesional, ya. Jadi harus mudah adaptasi. Seorang MC, pembicara siapapun, termasuk tadi pertanyaan Wira adalah seorang MC bagaimana bisa merubah teksnya, harus terus diupdate sama si panitia atau event organizer, apapun perubahannya langsung dirubah. Paling tidak susunan acaranya, kalau mungkin kata-katanya nggak bisa dirubah, oke, susunan acara bagaimana nih? Yang pertama, kedua, ketiga seperti apa? Nah, selanjutnya kata-kata kita bisa improve sendiri. Tapi paling tidak susunan acara kita harus cek dan dicek sama panitia seperti apa nih, konfirmasi yang terupdate susunannya seperti apa. Setelah itu baru kita akan baca sekilas, oke, kita bisa terus improve. Tetapi kalau saya lihat seperti Wira contohnya, terlihat kamu udah sering tampil, paling tidak mudah untuk improvisasi, mudah, tidak terlalu kaget, stres, bingung menghadapi sesuatu yang perubahannya cepat. Nah, buat semua teman-teman mahasiswa semuanya, apalagi lulusan di tempat ini, harus mempunyai nilai tambah, nilai jual yang tinggi. Salah satunya adalah, yuk semua teman-teman apapun bidangnya, apalagi di JKV ini kan semua praktis, bukan hafalan, dipikir, dihitung aja, enggak. Tapi harus dilatih supaya bisa menghasilkan karya yang bagus, betul? Karena saya dan teman-teman ini gila banget, luar biasa. Nggak seluruh Indonesia aja, seluruh dunia kompetisinya. Jadi teman-teman harus mampu berkreasi di dunia DKV ini, benar-benar expert. Teman-teman semuanya, ada orang bilang, orang dibilang expert setelah dia melalui 10.000 jam, apapun itu profesinya, mau MC, moderator, penyanyi, orang desain grafis, apapun. Kalau dia sudah mampu atau sudah melewati 10.000 jam, itu baru dibilang dia expert. Dengan 10.000 jam itu tidak bisa teman-teman mulainya setelah lulus nanti, tidak. Tapi dari sekarang mulai dilatih, dicoba, latih, coba, apapun bidangnya itu, termasuk dalam bidang berbicara. Ya, ingat teman-teman, seseorang dibilang expert setelah dia mampu atau telah melewati 10.000 jam, apapun profesinya. Nah, dari sekarang inilah teman-teman mulai nyicil 10.000 jam dari sekarang, berlatih, mencoba, salah, gagal, coba lagi, jelek, coba lagi, termasuk juga dalam presentasi. Di luar sana banyak sekali mahasiswa pinter, desainnya oke, idenya bagus, tetapi tidak mudah mendapatkan pekerjaan atau peluang kerja. Kenapa? Karena mereka belum mampu untuk mempresentasikan karyanya, dirinya kepada klien, publik, bahkan dunia. Banyak sekali pintar, on papernya the best, tapi sulit mendapatkan pekerjaan atau belum bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Karena apa? Terkendala komunikasi, belum mampu mengkomunikasikan dirinya, karyanya kepada publik. Sayang banget dong, kamu bisa mendesain dengan bagus, nggak bisa menceritakan ke klien, corporate, para pimpinan, bos dan sebagainya. Nah, di pengetahuan ilmu komunikasi inilah momennya adalah kita berlatih sama-sama untuk mempresentasikan diri kita. Penting banget. Bahkan banyak di luar sana, sorry to say, di luar sana pintar nggak begitu, tapi mampu untuk berkomunikasi dengan baik, mempresentasikan dirinya, karyanya, pakai ATM, tahu kan? Amati, tiru, modifikasi, akhirnya jadi. Padahal juga
niru karyanya orang sebenarnya, bukan real dari dirinya dia, tapi karena dia mampu mengcombine ATM tadi jadi sebuah karya yang bagus, terjual, banyak tawaran kerja, job-joban, project, dapat duit banyak. Oke, thank you Bilang pertanyaannya, mudah-mudahan bisa menjawab kamu ya, thank you banget. Teman-teman ada yang bertanya lagi silakan. Sekali lagi buat yang baru datang, ini adalah sesi terakhir untuk sesi saya di mata kuliah komunikasi. Silakan mungkin teman-teman mau bertanya tentang apapun itu, tentang berhubungan dengan komunikasi, tentang MC, presenter, moderator, pembicara, apapun boleh silakan. Penyiar radio, ayo silakan mungkin mau bertanya. Boleh. Ini berapa lagu Mas? Waalaikumsalam. Saya eye-catching banget sama rambutnya, keren banget kayak begini. Sebutin nama. Nama saya Ahmad Faruk. Saya mau bertanya, tadi Pak Ferry membahas tentang komunikasi, bagaimana kita sebagai seorang desainer bisa mengkomunikasikan yang saya barusan tadi. Misal kalau kita lagi ngobrol bersama klien, tapi kliennya itu sedikit tidak paham tentang dunia desain. Bagaimana kita biar bisa buat klien itu paham? Cuma itu saja. Baik, tepuk dulu buat Faruk ya. Pertanyaannya bagus banget dan aplikatif. Gimana caranya kita menjelaskan karya kita? Bisa dimatiin, makanya menjelaskan karya kita kepada klien yang mana notabene klien itu awam. Poin pertama adalah justru itu value buat kamu, nilai. Artinya apa? Kamu berhadapan sama orang yang awam. Kalau berhadapan sama orang yang berpengalaman, komparasinya banyak, kamu agak susah menjelaskan karena dia punya komparasi banyak. Itu poin penting buat kamu, Pak. Untung nih, saya berhadapan sama orang, aneh. Kliennya gampang ini, karena dia nggak begitu banyak pengalaman, belum banyak komparasi yang membanding di luar sana. Caranya menjelaskan, satu kalau menurut saya memposisikan sebagai klien yang awam, ceritakan dengan satu bahasa yang tidak terlalu teknis banget, bahasa-bahasa yang populer, bahasa-bahasa orang awam. Istilah kamu di kafe pasti banyak istilah-istilah yang ajaib gitu kan, banyak kan ya. Jangan pakai istilah yang ajaib, istilah-istilah yang awam yang mudah dimengerti pada siapapun itu klien. Itu yang pertama. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kedua, clearly menyampaikan itu lebih jelas, detail. Contoh, saya punya pengalaman. Saya pernah kerja di sebuah perusahaan sebagai marketing communication. Saya nggak bisa desain. Saya punya beberapa bukan web design desain grafis desain. Saya pernah bikin tempatnya makanan, snack gitu kayak ciki-ciki gitu. Saya undang, istilahnya grafis desain apa. Saya juga punya beberapa teman, kolega yang saya kenal, saya undang. Saya suruh presentasi mereka itu. Teman-teman, saya ingin mendesain sebuah tempat packaging untuk makanan. Makanan saya ada dua versi. Satu cairan, minuman, adalah susu kambing. Yang kedua adalah snack crackers, kerupuk. Tolong presentasikan. Ada usulan seperti apa? Cerita dia. Macam-macam. Ada satu dia bergaya detail banget emang dia. Detail banget dengan istilah-istilah yang ajaib-ajaib. Gak ngerti saya. Bingung. Tiba-tiba dia menunjuk ngambilin foto produknya. Bagus sih. Tapi gimana kamu bisa menceritakan ini yang sesuai yang related sama produk saya? Karena apa? Produk saya baru sampaikan tadi adalah produk saya adalah cair, minuman. Ya, nggak mungkin dong kamu packaging dengan seperti ini. Gagal. Satu lagi saya crackers. Crackers saya ini gimana dong caranya crackers saya supaya utuh kalau bisa dibeli ke Jakarta, ke Singapura, ke Hong Kong, tetap aman. Presentasikan gimana desain packagingnya. Ada satu, ini juga menjadi pengalaman buat saya. Satu yang saya lebih senang saat dia menjelaskan dari semua, misalnya ini semuanya, nah kebetulan ini namanya Rejo. Ini saya kalau nggak tahu di mana di mobil ini. Minuman Rejo. Dia mendesain tempat ini kan beda sama ini ya. Nah, saya isinya pinjam. Boleh. Ukurannya sama tapi unit-unitnya berbeda.
warnanya juga berbeda, fontnya berbeda dan sebagainya. Dia bisa menjelaskan secara detail dengan bahasa yang awam. Dia menjelaskan, Pak Ferry, ini Pak Ferry kan minuman susu kambing, itu mudah busuk, sehingga dia cerita bahannya dari bla 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 dan lain sebagainya. Dan saya buat dengan warna biru. Kenapa warna biru? Sampai dia ceritakan analoginya warna biru maksudnya apa. Logo ini saya menggunakan rejo dengan font seperti ini, maksudnya apa? Warnanya merah. Merah ini tujuannya apa Pak Ferry? Dia ceritakan semuanya. Kemudian saya menggunakan tutup seperti ini, warna biru juga dengan tulisan rejo, dengan ada coretan seperti ini. Dia ceritakan semuanya secara detail dengan bahasa yang awam. Kebetulan saya sebagai marketing communication ada beberapa, satu direksi, satu staff saya. Dia menceritakan, akhirnya kita bisa mengerti. Dari sekian banyak vendor, tiga vendor, dia lebih menggunakan bahasa yang awam, detail menceritakan, clearly. Kita jadinya, oh seperti itu ya. Kenapa kamu membuat desain packaging seperti itu? Manfaatnya adalah bla 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 bla. Dari packaging ini Pak Ferry, saya menggunakan warna seperti ini, orange. Orange maksudnya warnanya seperti apa, diceritakan breakdown lagi. Saya menggunakan font seperti ini, letaknya ada di posisi sebelah sini, bukan di sebelah sini tapi di sebelah sini. Karena apa? Ada maknanya, dia cerita semuanya. Sampai ke sisi paling bawah pun dia menceritakan. Ini saya buat ada berapa butir atau pulir, ini ada tujuannya semuanya. Dia ceritakan secara detail dan sederhana bahasanya, sehingga kita bisa mengerti. Sehingga kita menentukan vendornya adalah oke lah, pakai kamu aja. Karena apa? Setelah kita simpulkan dari beberapa vendor kita undang, kamu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang kedua, kamu detail, menyampaikannya pun juga clearly, sehingga kita suka dan jatuh pilihannya pada dia. Nah, sekali lagi saya bisa memberikan jawaban sama Mas Faruk bagaimana kita bisa mempresentasikan produk kita kepada klien yang awam. Buat saya ketemu sama orang awam lebih enak gitu, karena insya Allah dia belum banyak komparasi, belum banyak pembanding, sehingga kita bisa menjelaskan lebih leluasa. Yang pertama. Yang kedua, menggunakan dengan bahasa yang sederhana aja, bahasa yang populer, yang nggak terlalu dibuat teknis, karena nggak semua orang mengerti. Kita mungkin bisa mengerti, tapi orang lain belum betul mengerti. Yang ketiga, benar-benar detail, ceritakan detail filosofinya dan sebagainya. Ini contoh pengalaman saya waktu bikin packaging. Dia cerita mulai bentuknya, kenapa saya buat persegi empatnya ukurannya lebar sekian, tingginya sekian. Dia cerita detail dengan bahasa yang biasa aja. Warna, font, desain dia ceritakan. Contoh kayak begini, rejo, saya menggunakan ada 3 garis di sini. Satu ini maknanya adalah air kenapa bisa naikkan ke atas, atasnya juga makna ke jam 1, Pak Ferry. Kenapa jam 1? Filosofinya orang Cina adalah bla bla bla. Cerita semuanya. Sehingga kita, gak tahu betul atau salah, tapi tetap dia bisa memberikan argumen yang make sense. Sehingga, iya Pak, kalau Bapak bisa lihat Bapak, ini air Pak. Warna biru ada air, mengalir, saya naikkan arah ke jam 1. Enggak, saya patokan sampai ke jam 12 tapi ke jam 1. Filosofinya banyak kepercayaan menganggap jam 1 itu adalah hoki Pak. Begitulah proses seperti itu. Pulir-pulirnya ini kalau saya hitung ada 12 Bapak. Kenapa 12? 1 tambah 2, 3. 3 itu agak ganjil. Yang mana filosofinya? Ketiga itu adalah hoki juga. Khususnya di bidang air, itu ada hubungannya. Saya buat 12 bulan. Itu maknanya macam-macam. Bahkan sampai lawan Cina itu dihitung, kira-kira gergetan. Sampai segitunya dengan bahasa yang sederhana membuat orang gitu ya. Oke. Boleh dong dimasukin penawarannya, harganya bagaimana? Baik Pak. Besok kami akan kirimkan penawaran harganya. Jadi pada menurut saya seperti itu berdasarkan pengalaman saya. Saya pernah mengundang beberapa vendor untuk desain packaging. Kita pilih harganya jatuh pada seseorang atau pilihan vendor yang dia bisa detail, simple, dan bisa menjelaskan filosofinya. Tapi yang terpenting lagi, bagaimana caranya mempresentasikan. Semua teman-teman khususnya Faruk, kalau saya lihat Faruk udah percaya dirinya bagus kelihatannya, ya. Pandai berkomunikasi pula dan menghadapi orang itu kayak nggak canggung. Itu yang terpenting. Percaya dirinya itu menjadi first impression yang penting banget. Teman-teman, kita manusia semuanya menilai seseorang 90% dari mana? Visual. 90% kita menilai seseorang, apalagi yang baru kenal, ada dari visual. Kalau belum lihat dari mas baju coklat, ini kayaknya anak ini nice, good looking, ramah, santun. Dari visual, ya kan? Dari visual, semua dari visual. Gak mungkin belum kenal. Lihat dari mukanya dulu, dari prejingnya. The prejing is the most important, the prejing.
Oke, berapa dijawab? Oke, thank you. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ayo, yang perempuan belum tanya nih. Yang belakang, Aisyah atau Fatimah? Ada yang bertanya? Ayo, boleh? Teman-teman semuanya, ini adalah sekali lagi sesi terakhir saya untuk memberikan materi komunikasi. Jadi sekali lagi, yuk boleh teman-teman mau bertanya tentang apapun yang berhubungan dengan komunikasi, MC, presenter, penyiar radio, atau Vega mau tanya? Oke, waktu kaget Vega. Oke. Tapi saya juga kepo sama kamu Vega. Iya, kenapa? Boleh komentar gitu Vega. Nanti kita ngobrol Vega ya, lagi IG ya sama kamu. Udah pasti punya Instagramnya? Berapa followernya? Berapa followernya? Pernah buka tapi punya. Terus diapain tuh followernya? Di lock nggak? Dikunci nggak? Nggak, terbuka. Nanti kamu juga cek ada berapa followernya. Siapa tahu jutaan. Nggak sampai. Oke, silakan. Mungkin ada teman-teman bertanya. Baik, sambil saya melanjutkan penjelasan sebelum kita live, ada beberapa tips dan triknya untuk siang hari ini. Ini sangat sederhana sekali. Nanti kita sebenarnya juga ingin buka akun YouTube, bukan Zoom sebenarnya, tapi terlalu ribet. Jadi nanti kita set buat live Instagram aja. Harapannya apa sih, teman-teman? Di tempat-tempat lain biasanya, kalau kita ngobrol sama teman, itu udah lancar banget, udah rame banget, pokoknya akrab sesama teman. Begitu masuk ke depan, jadi grogi, nervous dan lain sebagainya, betul? Itu baru masuk ke depan. Herannya lagi, pada saat kita ngobrol sama kamera, benda mati loh. Benda mati, taruh di depan, nyalain on. Kok bisa kayak orang blank ya? Karena on, gak ngerti apa-apa. Padahal di barang mati udah selesai udah harusnya. Atau di ballpark udah jatuh, udah selesai. Tapi sama barang kecil kayak gini loh, begitu on, tilang. Ya nggak sih? Di luar sana banyak, di sini nggak ada. Di luar sana banyak. Ya. Mau apapun itu, mau live TikTok, live Instagram atau apa, barang begini doang loh. Nyalain langsung bingung ngapain. Nah, teman-teman semuanya, saya kenal dia mah lebih jago daripada saya yang sering live, sering sharing di online. Nah, nanti teman-teman, nanti kita ke depan di meja sini aja, kita akan ngobrol. Kita berdua di live kan, pakai akunnya kalian aja. Follower berapa Nam? Followernya kamu berapa? Ya? Oh nggak hafal? Ya. Kamu bisa main apa? Instagram atau apa? Sosmednya? TikTok? Oh iya. Nanti kalau mau live TikTok juga nggak apa-apa. Nanti teman-teman, kita di depan ngobrol santai aja, ngobrol santai karena ini anak-anak muda, kita ngobrol santai. Tentang nanti teman-teman tinggal opening, oke saat ini saya dari mana di kampus kita, perkenalkan nama aja, nanti saya akan tanya aja. Gimana Vega, kamu lagi sibuk apa aja sekarang Vega? Oh iya saya sibuk nari, masak, menyanyi, dan lain sebagainya. Nanti kita ngobrol aja sama Vega, nanti Vega jawab aja gitu. Ya, sekali lagi teman-teman, hal yang sederhana ini juga perlu dilatih, perlu dicoba. Apa manfaatnya? Ini juga dalam rangka untuk ngetes mental kita juga. Oke. Sekali lagi saya bayangkan tadi barang mati kecil apa sih dimati udah selesai, tapi ngadepin barang handphone gitu doang kita udah bingung gitu. Ya, kamu follower berapa kan? 5 tahun. Berapa? 5 tahun. Nanti dicek ya. Baik teman-teman semuanya, ada lagi pertanyaan? Boleh? Ayo, boleh silakan. Saya seneng banget kalau ada teman-teman mau bertanya tentang dunia komunikasi. Terserah. Nggak tentang di kampusnya aja, di luar juga boleh. Mungkin pengalaman atau cerita dari teman-teman lainnya. Kamu semester berapa ini? Semester berapa? 3. Semester 3. Berarti udah setahun dong di sini. Setahun mobil. Bukan semester 1 kan? Oke. Nah, teman-teman semuanya, nanti tips yang pertama adalah dari cara angle kamera kita akan peragakan, kita coba. Biasanya di luar sana, di luar sana banyak sekali. Kita live itu gini ya, ya nggak sih? Mukanya separuh gini loh, mukanya separuh gini. Harusnya kan ini harus paling nggak full screen gini lah ya, full gini. Ini kita, nah ini benar-benar enak lihatnya. Bukan kayak begini. Mau live Zoom, live Instagram begini, karena begini. Ini yang ngomong di mana ya? Ya nggak sih? Itu baik banget loh.
Nggak tahu apa dia memang malu atau tiba-tiba cuma nggak tahu gimana. Tapi nggak mungkin juga kalau malu, buktinya dia udah nyalain kamera dan live kan ya. Berarti dia nggak malu, tapi katanya atau mungkin lagi ada pelajaran Zoom online gini, atau begini dulu. Gimana orang mana ini? Suaranya doang. Kalau gini nggak mungkin ya, jarang ya. Yang ada separuh gini. Kita bicara dari sisi angle. Nanti kita sama-sama coba. Yang kedua pencahayaan, tadi di sini saya lihat oke juga kalau pencahayaan seperti ini. Tadi di meja sini, nanti satu di sini, saya di sini ngobrol di bawah cahaya ini lumayan, lightingnya oke. Apalagi ditambah filter. Itu penting sekali, ya. Kedua, warna baju kenapa saya hari ini sengaja pakai putih? Ya harapannya muka saya ini bisa lebih sedikit marshmallow gitu, lebih terang gitu, dengan efek warna putih. Ya nggak sih? Karena apa? Ya percaya atau tidak, warna baju membuat muka kita, walaupun ada filter ya, membuat muka kita akan lebih fresh gitu ya. Contoh misalnya, ini nih, contoh pinjam tasnya kamu nih, tas itu nih. Nah, nih yes. Saya sekarang pakai baju putih kan ya. Kebayang kalau misalnya saya lagi pakai baju hitam. Environment beda ya, suasana muka aku beda ya. Karena ada nuansa hitam ada dalam badan kita. Karena saya pakai baju hitam. Kalau dibuka 1, 2, 3, cling, agak lebih terang. Ini tanpa filter loh ya. Nah begini, kalau pakai baju hitam akan ngefek juga ke muka. Ya, Fer capek ya Fer? Iya sih. Tapi kalau begini, wah kamu fresh sekali Fer. Ya, kenapa baju putih? Jadi artinya saya memang nggak tahu kebetulan atau bagaimana, seringnya saya memang lebih pede kalau pakai baju putih. Makanya saya kalau lihat dokumentasi saya pakai baju putih aja. Kenapa baju putih ya? Gak tahu, pede aja kalau pakai baju putih. Di foto juga kayaknya lebih gimana ya? Oke, kemudian, nah poin yang keempat adalah selalu senyum. Oke, teman-teman semuanya ini tips yang keempat ini nggak cuma waktu online ya, offline pun khususnya di offline. Sekali lagi tadi saya bilang bahwa kita hidup by visual. Orang melihat kita dari visualnya, bukan lihat kamu lulusan mana, KTP-mu mana. Enggak, tapi dari visualnya bagaimana sehingga menarik perhatian kita, mau laki mau perempuan. Ya nggak sih? Nah, caranya supaya bisa kita diterima oleh banyak orang dan dimanapun aja berada ya, please smiling face dong. Jadi orang smiling face dong. Apalagi anak muda ini jadi orang yang smiling face. Supaya apa? Orang juga enak nyaman melihatnya. Betul nggak sih Fede? Dengan smiling face, persepsi orang adalah ini orang ramah, tamah, santun, humble, open, positive vibes. Benar nggak? Dengan smile. Dengan smile juga menggambarkan bahwa ini orang baik ya. Ini orang antusias ya. Dengan senyum gitu. Dengan senyum sama pacarnya aja. Dimanapun kita smiling. Iya kan? Di agama kita juga senyum ibadah tuh nggak sih? Ustaz? Kamu kan senyum juga pahala ya nggak sih? Nah. Ada malah pertanyaan ya, kalau saya ngisi, Mas, Pak, gimana dong saya bisa senyum saat tampil? Mau saya lagi grogi. Nah, justru kamu lagi grogi, lagi nervous itu senyumlah. Jangan malah, ya mana bisa, saya lagi grogi, saya lagi nervous, ya bisa, mau senyum, mau bahagia gimana? Karena saya lagi takut. Justru karena kita takut itu senyumlah. Kan dengan senyum kita jadi gak takut. Serius. Kebanyakan orang lagi tegang, lagi takut, itu kan mesti menduduk toh. Tegang, membeli, linglung. Ini biasanya. Kebanyakan begitu kan. Tentunya kita gak mau seperti itu kan. Maka dari itulah kalau kita lagi tegang, lagi nervous, smiling dulu. Ya, sama kayak saya begini di depan. Mungkin teman-teman ada yang ngira, Pak Fendi kok enak banget ya ngomong di depan, kayak nggak grogi banget ya sampai senyum-senyum. Saya bilang, justru saya ini grogi, makanya saya senyum gitu loh. Karena saya perlu tambah teman sama grogi saya gitu loh. Ya, makanya saya karena grogi saya buat senyum. Itu pun buat teman-teman tampil dimanapun baik offline maupun online, please. Karena kalian lagi grogi, kalau grogi loh ya, senyumlah. Karena kalau nggak grogi, udah otomatis smilingnya. Teman-teman, coba teman-teman kalau saya suruh, ayo coba bayangkan, ingat-ingat kejadian masa lalu yang menyedihkan. Coba deh, ingat-ingat kejadian yang paling menyedihkan. Pasti teman-teman langsung dulu menyedihkan. Sumpah. Begitu juga kalau saya bilang, teman-teman coba bayangkan, ingat-ingat kejadian yang paling menyenangkan, membanggakan kamu di waktu yang lalu. Kira-kira apa? Coba bayangkan. Pasti kamu udah nggak? Apa ya? Apa yang menyenangkannya?
Orang susah, sedih, bete, baper, ke bawah, sumpah. Biasanya ke bawah. Susah banget loh. Orang sedih, tapi saat orang lihat ke atas tapi terus sedih, susah banget. Coba kamu gini, lihat ke atas terus sedih. Angel, angel sumpah angel. Begitu juga sebaliknya. Pada saat kamu dingin, kamu sudah bahagia. Angel, apa sumpah. Kamu senyum tapi netes. Nah, lebih dulu begitu. Begitu juga kalau lihat di atas, kamu suruh nangis. Gak iso. Misalnya guyu. Karena lihat ke atas. Orang bahagia lihat ke atas. Orang sedih, baper, suntuk lihat ke bawah. Nah, saat kita lagi sumpah, suntuk, sedih, lihat ke bawah. Kalau kita nggak mau terlalu lama sedihnya, yuk angkat kita. Ada ke depan. Atau lihat ke atas. Supaya apa? Sakit hati kita, sedih kita nggak lama-lama. Walaupun si netes tapi nggak suwi netes. Senyum. Oke, ini serius. Tips sederhana, simple banget, tapi bisa kamu terapkan. Ingat, kalau orang-orang kedokteran menyampaikan fisiologi kamu mempengaruhi psikologi kamu. Oke, gerak tubuh kita mempengaruhi pikiran kita. Kalau kamu mau happy, bergayalah kamu seperti orang happy. Kamu ingin sukses, bergayalah bersikap seperti orang sukses, optimis, yakin, percaya diri. Walaupun mungkin untuk grogi, mikir-mikir, tapi kamu apa? Optimis. Kalau kamu memang pengen bahagia. Kalau pengen sedih kadang-kadang, aku kok hidup bahagia terus ya. Pengen ngerasa sedih, minggu kok berlaku orang tak berdua, sedih. Prinsipnya teman-teman, sekali prinsipnya, yuk teman-teman biasakan lihat sejajar atau ke atas supaya apa kita nggak terlalu banyak sedih, susah, baper, kan lihat ke bawah. Sesekali namanya manusia sedih, baper ke bawah akan segera berubah, move on. Setuju? Setuju nggak? Setuju tepuk tangan dulu dong. Intinya, sederhana sekali senyum ini, sederhana sekali. Selalu senyum. Nanti pun pada saat live Instagram yang sangat sederhana, jangan lupa cerita, ngomong sambil senyum. Latihan. Kemudian adalah bahasa tubuh atau gerak. Walaupun online, saya pun juga sering isi untuk materi public speaking untuk teman-teman kampus secara online jadi di Bali, Jakarta, di Bandung dan lain sebagainya. Walaupun di depan kamera begini, boleh kita bergaya menggunakan 3V, visualnya harus tetap berjalan. Ya teman-teman semuanya di Makassar, coba dong kirim di foto. Teman-teman di Makassar boleh dong kirim chat. Siapa di Makassar nih? Kirim chat ya. Yang di Bali apa kabar? Itu siapa ya? Made tolong dong chat dulu dong di kolom komentar ya. Oke, thank you banget nih buat teman-teman mahasiswa yang bergabung dalam HIPMI. Thank you banget udah bergabung di sini. Kita akan sharing tentang leadership. Jadi tetap ada bahasa tubuh yang sesuai frame tadi. Nggak cuma diem kok ini. Tapi ada bahasa tubuh yang di kamera sehingga walaupun niatnya tetap hidup, ada antusiasnya. Ini walaupun nanti kita ngobrol, teman-teman biasa Zoom, apalagi teman-teman mahasiswa nih ikut Zoom menonton. Lama-lama miring-miring hilang. Hilang udah. Kameranya nyala dan nyorot tembok, nyorot bantal dan sebagainya. Padahal teman-teman udah rokokan itu dan sebagainya. Ya, kebiasaan saya dulu. Jadi teman-teman semuanya, biar kita terkesan antusias, teman-teman juga nantinya akan menjadi seorang pembicara, pembawa acara juga secara online. Tetap boleh bergaya di kamera yang tidak berlebihan, yang nggak kayak tukul. Enggak, tapi sesuai di frame aja. Teman-teman semuanya, terima kasih udah bergabung di sini. Kali ini kita ada di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Kita bersama teman-teman DKV di sini. Nanti kita akan ngobrol tentang bagaimana bicara di depan kamera. Ada bahasa tubuh yang nggak terlalu berlebihan kan, sesuai aja. Oke? Nah, kemudian yang terakhir adalah lihat kamera. Kebanyakan nih teman-teman nih, ini memang tantangan buat kita ya. Biasanya kalau lihat apalagi Zoom nih, khususnya Zoom ya. Zoom bisa banyak foto-foto di situ kan ya. Kebanyakan kita ngeliatnya foto teman-teman kita kan. Lihat foto gini, sing jadi, waduh tutup kamera, terus lihat kamera, lihat fotonya. Sedangkan kita sebagai pembicara harus ada namanya eye contact, mata berbicara juga. Kalau kita mau melakukan eye contact secara online, kita ini melihatnya di titik kamera sini dong, bukan liatin foto-foto di bawahnya. Ya. Sebagai saya kalau biasanya ngisi materi di online, ya boleh lah sometimes kan lihat berapa membership, berapa yang gabung, oh ada yang ngantuk, ada gini, oke. Saya langsung balik lagi fokus ke satu titik ini. Saya bicara di satu titik ini. Yuk teman-teman semuanya, please attention dulu ya. 5 menit ya, saya mau kasih quiz nih. Coba perhatikan, buka kameranya semuanya ya, tapi mic-nya dimatiin. Nah,
Saya fokusnya ke atas, bukan ke bawah, lihat foto-fotonya. Itu kalau kita lihat ke titik kamera ini berat, itu sama aja dia ngelihat, kita ngelihat mata dia. Eye contact-nya jalan walaupun online. Sederhana sih, sederhana banget. Berarti kadang-kadang teman-teman melupakannya itu. Akhirnya kesannya yuk, kita miring, kita rambutnya, hilang. Semua sih kita blue itu, gitu. Ya. Oke, kita teman-teman dari semuanya, ini adalah tips-tips yang sangat sederhana banget, tetapi teman-teman ada hilaf tidak melakukannya. Nah, sekali lagi teman-teman, Bu Novi, universitas ini kita semuanya berharap teman-teman mempunyai nilai tambah yang beda. Nilai jualnya berbeda, lebih tinggi nilai jualnya. Dengan apa? Punya banyak skill, pengetahuannya banyak, pengalamannya juga banyak. Tadi sudah saya sharingkan cara melihat kamera juga, smiling face-nya, sederhana sekali, tetapi yang terpenting adalah teman-teman mau mengaplikasikannya. Setuju ya? Supaya apa sih? Supaya nanti mahasiswanya Bu Novi, mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, orangnya memang nice guys semuanya ya, orangnya baik-baik, ramah, santun, humble, komunikatif gitu ya, baik-baik lah pokoknya. Itu harapannya nanti akan dilihat oleh dunia seperti itu. Oke, teman-teman, ada sebelum kita mulai live ada pertanyaan lagi boleh? Teman-teman silakan. Ada? Saya mau kasih Mira dulu. Mira boleh maju ke depan dulu, Mira? Iya, saya baru ingat. Karena tadi, Mira sama ini ya, sama si Faruk ya. Kebetulan banget, tinggal dua. Oke. Sini, Mira. Nah. Ini merchandise dari Kipa Communication. Ada hand sanitizer dan juga hand soap. Berharap kita semuanya sehat walafiat, supaya bisa kuliah dengan baik, gak bolosan, gak ada alasan sakit. Karena udah dikasih vitamin sama Kipa Communication ya. Sukses buat kamu Mira, keep kontak sama kita ya. Thank you. Tepuk tangan dong buat Mira. Ini sama paket kesehatan buat rambut juga bisa. Ini ada hand soap, kasih air dikit, bisa udah jadi minyak rambut ya. Bikin kamu jadi makin sehat. Thank you. Lihat kamera, Net TV juga, thank you buat Net TV. Thank you teman-teman dong buat Faruk ya, thank you. Nah, teman-teman semuanya kebetulan tinggal dua. Bukan jangan barangnya, tetapi komunikasi kita, network kita dari Kipa Communication dengan teman-teman semuanya. Nah, yuk sekarang boleh teman-teman siapa yang berkenan untuk maju duluan ke depan untuk ngobrol sama saya via Instagram Live. Laki perempuan boleh. Mira. Selain Mira sama Faruk lah, tadi udah maju. Selain itu dulu. Siapa dulu? Lainnya ayo. Lainnya dulu. Ayo cewek, non. Duh. Sini, non. Sini. Siapin akunnya, follow dia. Kalian bisa lihat pasti. Bisa masuk. Siapa namanya? Firda. Panggilannya Fir. Firda. Kalau sini boleh. Ini boleh ya? Tanggal sedikit, Pak. Iya, kalau Mira nggak apa-apa ya. Nanti ya Firda, sebelumnya Firda, nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai aja. Saya ngomong, Firda boleh dong ini follower ada berapa? 500. Oh iya, sorry aku juga pengen tahu, kok bisa ya gak ada postingan tapi ada follower banyak gitu tuh? Mereka ngapain ya follower kamu? Enggak serius, apa karena kamu di hide ada fotonya enggak? Enggak. Bukan ya? Karena saya juga heran juga, postingannya nggak ada tapi followernya nggak banyak ya. Ini ngapain ya orang ini? Enggak juga sih, saya juga ngecek. Enggak juga sih, real sih kayaknya sih gitu. Tapi ngapain ya? Apa yang dilihat? Value-nya apa gitu kan? Tapi mungkin benar-benar, makanya aku kepo juga, kenapa ya? Atau karena mungkin teman baik gitu, teman baik sehingga dia mau follow gitu. Oke Firda, nanti kita ngobrol santai sama Firda AF. AF itu apa? Ahmad Ferry. Amaliatul Faliha Usaha. Oke, kita ngobrol sama kami ya.
Ini ngobrol-ngobrol, kayak Firda, boleh dong dijelasin dulu kan? Semua follower kamu belum tahu nih siapa nama lengkap kamu, boleh ceritain. Ya udah follow dulu ya, biar nanti lihat semuanya ya. Maksudnya lebih filter ya? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya. Udah mana nih? Firda sebelumnya udah berapa kali kamu live Instagram? Pernah itu berapa kali? Lebih 5 kali lebih? Oh, 10 kali lebih? Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya udah filter belum ya? Belum filter belum. Jangan lupa follow Instagram Kipa juga ya. Nanti upload backup ya nanti. Ini capek nge-fallback semua nih. Ntar aja di fallback juga. Itu deh, kamu ngaku kok satu buat gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga buat semua, salam sejahtera buat para followernya Firda. Kamu udah berapa kali live di Firda? Jalan. Lumayan sering ya? Kamu biasanya kalau live itu bahas apa? Ngobrolin apa? Oh lagi di luar, lagi ngafe, langsung live gitu ya. Free time makanan, minuman. Oke. Firda, boleh dong ini aku yakin follower kamu udah 600 ya? Kurang lebih 600 ya? Saya yakin 600 orang belum tahu nama lengkap kamu deh Firda. Coba ceritain nama lengkap siapa Firda? Saya Mariatul Fariha, biasa dipanggil Firda. Alamatnya tuh? Alamat saya di Gempol, Pasuruan. Gempol mana boleh nggak? Gempol Tanjung 4. Oke. Saat ini kamu kuliah di kegiatan apa aja Firda? Saya sekarang berkuliah di Unisida. Unisida. Semester berapa? Semester 3. Jurusan apa? Jurusan DKV. Kenapa jurusan itu? Serius. Kenapa jurusan itu? Saya ingin mempelajari desain. Mempelajari desain. Oh, kamu tertarik banget sih sama desain kenapa? Kenapa?
bisa mendesain. Tapi favorit kamu mendesain apa nih? Desain produk, makanan, mobil atau apa? Nantinya kamu pengennya mendesain pakaian kayak atau apa? Ya, desain apa aja. Ya, oke. Oke, Firda, boleh ini biar follower kamu juga tahu nih. Kegiatan kamu selain kuliah apa aja, Firda? Tugas. Apa aja, Firda? Apa aja? Kegiatan kamu apa? Biasa, netizen biasa netizen. Gimana? Tugas. Sama kuliah. Kuliah itu aja? Oh, nggak ada ekstra lainnya, organisasi atau olahraga atau apa nggak ada? Nggak ada? Oke. Nanti kamu orang rumahan ya? Iya. Oke. Beda, ngomongnya soal desain. Tadi kamu bilang aku suka desain apa aja lah. Tapi paling kamu suka, kamu desain apa nih? Jilbab kah, baju kah, sepatu, atau apa yang paling kamu suka? Desain. Apa? Nggak ada belum? Hobi kamu apa, Firda? Hobi dengerin musik. Musik apa? Musik apa aja. Musik apa aja? Kamu orangnya nggak fanatik ya, apa aja deh pokoknya ya. Desain apa aja gitu kan ya. Musik apa aja gitu ya. Tapi di antara musik pop, dangdut, rock, disco, paling kamu suka musik apa? Pop. Siapa lah penyanyi favorit pop kamu? Kenapa suka JKT48? Suka aja. Karena bisa memotivasi. Oh, karena gerakannya energi gitu kali. Jadi mau bikin kita tuh jadi semangat gitu ya. Oke. Lagu JKT48 yang kamu paling suka judulnya apa? Freeze Rabbit. Freeze? Freeze Rabbit. Kamu tahu lagunya itu? Bisa nyanyi dikit? Intro aja, intro. Yuk, 1, 2, 3. Firda, JKT20. Yuk, beda. Nyanyiin satu intronya. Jujur aku belum tahu sih sebelumnya. Lagu ini sopoy gue. Itu bukan JKT, itu SDA. SDA 42. Beda. Kasih intronya. Kayak gimana sih? Apa? Ya apa? Coba kasih. Enggak apa-apa, cuma kita berdua tuh sama ini toh. Kayak apa? Coba kasih intro. Ya. TikTok lah. Ayo. Beda. Aku pengen tahu juga lagunya. Apa judulnya? Rabbit. First Rabbit. Jadi kelinci pertama. Anggap aku kelinci pertama mulai. Ya apa ya? Itu lagi gimana? Ya boleh. Ini enak ya. Pakai mic dong. Netizen biar denger ini. Ini Net TV juga ada, TV One juga ada. Thank you banget ya, Kompas TV juga makasih ya. Udah boleh dong. Thank you. Tinggal TVRI lagi on the way. Banjir di jalan. Yuk, Firda. And now, please welcome. This is Firda 22. Gak apa-apa. Ini gak kompetisi lagu sih. Bagi aku mau menikmati aja cuma. Oh, enggak ada. Takkan gentar hati untuk mencari impian menjadi Terima kasih buat puisinya, bagus sekali puisinya. Baca puisi ya, menyanyi. Firda, itu lagu benar-benar First Rabbit itu lagu yang kamu favorit dari JKT48 ya? Itu maknanya apa sih First Rabbit itu?
Dan itu kita tidak boleh menyerah Oke. dalam situasi apapun. Kita nggak boleh menyerah dalam situasi apapun. Kayaknya Firda, kalau aku lihat amati kamu tuh orangnya suka memotivasi atau mendengarkan motivasional, benar nggak sih? Suka mendengarkan motivasi-motivasi, betul nggak sih? Tapi kenapa kamu kok cool banget orangnya kalau itu kenapa? Biasanya orang kalau suka mendengar motivasi itu orangnya terpengaruh kan? Kayak gimana? Meledak-ledak gitu. Tapi kalau kita kenapa gitu? Kamu suka motivasi tentang apa? Tentang religi, tentang kesuksesan, karir, cinta, atau apa? Kehidupan, contohnya. Kan kehidupan banyak. Jangan lupa makan. Apa motivasi kehidupan yang kamu suka atau yang paling kamu ingat satu aja coba? Yuk. Itu cuma sekali jadi kita yang Hai. Pemirsa, hidup hanya sekali. Gunakan. Hiduplah yang berarti. Karya Firda Moneta. Oke, Firda, terakhir Firda. Kamu akhirnya bisa senyum, bisa ketawa, bisa memberikan motivasi juga. Di awal kamu yang nge-freeze, yang masih dengar-dengar ya. Sekarang bahkan bisa memberikan motivasi sama kita. Makanya ikut aja, jadi orang itu yang berarti. Berartilah untuk hatinya Firda. Ya apa caranya? Firda, terakhir. Tipikal cowok idaman kamu seperti apa? Satu, soleh. Bersoleh halo ya, soleh. Dua, pakai mic. Ini penting ya, penting buat cowok-cowok penting. Yang kedua apa? lebih tinggi dari Apanya tinggi? Oh, tinggi badannya lebih tinggi. Oke, catat Re. Makanya basket tuh turun doa. Tinggi badan lebih tinggi. Yang ketiga, sunah itu dulu. Ini masuk bisa jadi. Yang ketiga Firda. Apa dong? Menurut kamu apa? Kriteria cowok idaman kamu? Soleh, lebih tinggi badannya. Ketiga. Ya, terakhir ibu. Apa? Apa gitu? bertanggung jawab. Wih, bertanggung jawab itu udah apa ini? Maksudnya bertanggung jawab itu apa sih? Bertanggung jawab itu apa sih? Realnya bertanggung jawab itu kayak gimana? Contoh, satu aja. Apa? Bertanggung jawab itu apa? Nanti jemput kamu online, nelpon kamu. Apa dong? Bertanggung jawab itu gimana? Contohnya? Setelah menikah bisa Oh, setelah menikah bertanggung jawab itu menafkahi minimum itu menafkahi zahir dan batin. Tolong dong Pak Firda ya. Sekarang cukup buat pemirsa di mana saja berada yang kami di studio ini menyampaikan pesan-pesan penting dari Firda Punawaro menyampaikan 3 kriteria lelaki idamannya. Yang pertama adalah soleh, bukan soleha. Yang kedua adalah tinggi, bukan imut ya. Yang terakhir adalah bertanggung jawab, bukan suka menjawab tanggungannya, gitu ya. Oke, terima kasih buat Firda, terima kasih buat para followernya. Nanti kita akan terus mengadakan lagi game, jangan cuma kalau lagi di cafe nyalain, tapi kamu mau cerita dong something sesuatu. What do you feel pada saat kamu di cafe sama? Hah? Loh, kan masuk di IGTV, kan tersimpan nggak kamu simpan? Disimpan dong Firda. Karena apa? Kadang mungkin hari ini nggak ada yang lihat, anggaplah begitu. Begitu kita save di IGTV, selama 1 minggu aja, lihat aja. Oh, udah banyak yang lihat. Ya nggak sih? Itu namanya berfaedah. Oke, hari ini kita bisa
kita bisa menceritakan sama follower kita tentang kebahagiaan kita, tentang cerita kita lagi ngafe, lagi ngobrol sama kita, memotivasi yang tadi itu berarti tadi itu sama 3 sarapan laki-laki yang kamu impian. Itu kan faedah, siapa tahu ada yang cocok. Kan tinggal DM. Oke, Firda, thank you banget, semangat buat kamu. Mudah-mudahan kamu terus bisa berkarya yang baik, menjadi anak yang solehah, pintar, berguna, bermanfaat untuk warga, agama, bangsa dan negara. Amin. Baik, terima kasih buat semua pemirsa dan juga followernya Firda. Sampai ketemu lagi nanti di live Instagram selanjutnya dari Firda AF. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk, siapa yang mau ngobrol-ngobrol di depan yuk? Nah, oke, sebelumnya Firda, sebelum next person, Firda, coba kasih testimoni Firda. Apa yang kamu rasakan saat kamu live Instagram sama saya tadi? Jujur. Biasa. Biasa. Gak apa, itu jujur. Kira-kira apa makna dari live Instagram ini dari direlasikan dunia komunikasi? Hubungannya apa? Menurut kamu? Bebas. Bisa berbicara Lebih dewasa. Oke. Terus apa lagi? Padahal kamu udah berbicara leluasa banget sama siapapun di mana kok. Tapi kenapa dengan handphone di sini doang nyalain on, kamu merasa bisa bicara lebih leluasa? Emang kamu merasa ada bedanya apa? Tidak. kalau langsung nggak malu ya. Kalau live ini tadi kita malu. Oh, Kalau live biasa. live biasa. Tapi kalau ngomong sama teman-teman malu. Apa yang bikin kamu malu? Jadi kamu ngobrol sama teman-teman aja malu? Serius? Enggak sih, kayak apa ya? Enggak serius. Apa? Oke, baik. Ya, ntar kalau aku ngomong gini, ntar ada yang ngomong. Jadi kalau aku ngomong gini kira-kira ada yang respon gak ya gitu ya. Kira-kira aku ngomong gini bener apa gak ya? Salah gak ya? Nyinggung gak ya? Kelihatan aku kelihatan pintar gak ya? Kelihatan bagus gak ya? Takutnya nanti aku ngomong sesuatu aku terkesan kurang, selek dan sebagainya. Oke, itu namanya apa sih Pak? Bisa tahu apa itu namanya? Yang tadi disampaikan tadi itu mau menyampaikan sesuatu takutnya salah, takutnya menyinggung, takutnya nanti gak ada respon, takutnya nanti kelihatan aku gak bagus, takutnya nanti aku kelihatan gak. Yes, that's right, overthinking. Yes. Teman-teman semuanya populer sekali buat anak muda, generasi kalian semuanya, bahkan di bawah kalian juga banyak, bahkan usia di atas kalian juga banyak overthinking. Apa sih overthinking itu? Berlebihan memikirkan jangan-jangan siapa tahu mungkin bisa-bisa jangan nanti gimana ya, overthinking. Aku related sama si Firda. Sebenarnya seorang Firda apa yang kurang dari dirimu? Ya kan? Putih, cantik, pakai kacamata, pinter, kuliah di Oksida, bisa desain, bisa bahasa Inggris, ngomongnya lancar, ya follower 600. Coba deh, kamu introspeksi diri, kurangku di mana? Pasti akan ketemu kekurangan kita itu pasti. Kenapa manusia dilahirkan diberikan kekurangan dan juga kelebihan. Nah, poin terpenting adalah please teman-teman fokus aja sama kelebihan kita. Betul nggak sih? Gak usah overthinking sama kekurangan kita. Kita manusia dilahirkan pasti diberikan kelebihan dan juga dititipin kekurangan. Supaya apa? Dititipin kekurangan aja kita masih sombong, masih congkak, sok-sokan, merasa, ya nggak sih? Padahal kita masih dititipin kekurangan. Apalagi kita nggak punya kekurangan, wow, ngambang melakukannya. Nah, maka dari itu agama pun siapapun juga kita dianjurkan kita fokus aja sama kelebihan kita. Firda juga tadi aku bilang apa yang kurang dalam diri kamu? Nobody's perfect memang, tapi almost perfect yes. Karena itu tadi sehat, putih, cantik, kacamataan, pintar, kuliah di Universitas, bisa bahasa Inggris, bisa desain, bisa ngomong lancar dan lain sebagainya itu bagian kecil. Artinya Firda, please bolehlah kamu kemarin seperti itu overthinking itu kemarin, tapi please kamu janji sendiri kamu di depan teman-teman kamu juga sama Bu Novi juga itu kemarin. Mulai detik ini
selanjutnya, seterusnya aku akan move on. Aku nggak akan mau jadi baperan lagi. Baper itu apa? Itu bawa perasaan itu kemarin. Mulai sekarang adalah bawa perubahan. Setuju? Jadi ya. Tepuk tangan dulu dong buat Firda. Jadi yang punya Firda, dia akan bawa perubahan dalam dirinya, orang sekitarnya dan juga masa depannya. Thank you Firda. Mudah-mudahan yang sederhana ini bermanfaat untuk kamu. Thank you banget. Singkat dulu dong. Selamat untuk kamu. Berubah, move on. Soal Firda yang akan berubah menjadi orang yang newborn lagi. Ya. Thank you Firda. Bisa boleh ke tempat foto lagi dong buat Firda dan juga orang sampingnya. Aduh, ya kan? Memang harusnya 2 hari, ada outboundnya juga kan? Ini 1 orang itu udah habis waktunya, ya kan? Oke, teman-teman semuanya dari kegiatan praktisi mengajar ini, khususnya dari Provi dan juga universitas kita ini berharap, yuk teman-teman semuanya, mari kita bertransformasi. Yuk kita move on, jangan baperan, bawa perasaan, tetapi bawa perubahan untuk diri kita, orang-orang terdekat kita, keluarga, kakak, adik, orang tua, kampus kita, para dosen-dosen kita. Yuk teman-teman, kebiasaan yang kemarin-kemarin kurang baik, hilangin. Kita menjadi orang pribadi yang baru, yang terus bertumbuh, berkembang menjadi orang yang lebih baik lagi. Setuju? Teman-teman semuanya, 4 kali pertemuan ini tentunya saya banyak salah, banyak kurang. Mudah-mudahan dimaafkan dan menjadi sebuah hubungan silaturahmi yang baik. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan lagi dalam keadaan yang jauh lebih baik lagi dan bisa berbagi ilmu dan juga manfaat. Saya Ferry Hidayat, founder Kipa Communication. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tes. Alhamdulillah, guys. 4 pertemuan sudah berlalu, ya. Sudah dari awal beliau, Pak Ferry, memberikan teori-teori terkait dengan bagaimana memulai public speaking, sampai ada sesi-sesi di mana kalian dilatih berpraktik untuk bagaimana performing, kan gitu ya. I do believe, and also Pak Ferry of course, buat kalian semua, setiap inci atau setiap langkah dari praktik yang kalian lakukan itu pasti membawa asar atau membawa dampak pada diri kalian masing-masing. Sekali lagi, mungkin kalian banyak yang sudah praktik puluhan, bahkan mungkin ratusan kali performing, so this is not your very first time. Jadi kayak yang udah perkara piece of cake katanya istilahnya ya, perkara kecil di mah gitu. Tapi tetap guys, even Pak Ferry atau saya ketika berada pada atmosfer yang berbeda atau atmosfer baru, maka feel kita pun akan berbeda dan baru. So jangan pernah menyepelekan yang namanya praktek, gitu ya. Tetap kunci dari semua skill adalah how often do you practice. Seberapa sering kalian melakukan praktek. Nah, 4 pertemuan yang dilakukan atau yang sudah disampaikan Pak Ferry adalah momen-momen yang sangat bernilai, sangat besar bobotnya, gitu ya. Sayangnya cuma 4 kali pertemuan Pak Ferry ya. Ya, tapi kita tetap berharap bahwa ini bukan pertama kalinya Pak Ferry ikut terlibat dalam aktivitas perkuliahan di universitas kita. Ya, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kemudian kesuksesan, Kipa Communication-nya makin meluncur jaya, gitu ya Pak Ferry ya. Iya, semakin sukses. Sehingga Pak Ferry beserta mungkin krunya dan lain sebagainya itu bisa memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat yang jauh lebih luas lagi. Dan semua ilmu yang sudah disampaikan ke kalian, ke kita semua, ini juga bisa bermanfaat bukan hanya buat kita pribadi, tapi nanti kelak buat orang-orang yang ada di sekitar kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. So guys, 4 pertemuan di public speaking bersama Pak Ferry tentu belum berakhir. Artinya perkuliahan minggu depan akan kembali seperti normal, kembali ke saya yang akan in charge ya. Tapi tetap apa yang sudah disampaikan Pak Ferry mudah-mudahan nggak sekedar angin lalu masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu ya. Tapi semuanya menjadi memorable buat kita semua. Ini pertemuan terakhir di kelas, tapi mudah-mudahan someday, somewhere, ketemu Pak Ferry dimanapun berada. Kalian sudah punya nomor kontak beliau, sudah add Instagram ya kan? Iya, sudah punya nomor WA barangkali? Ya, bolehlah kontak-kontak Pak Ferry lain kali ya. Kalian boleh belajar, sharing dan lain sebagainya.